mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Ayo kau lihat, aku Jaka Badak, majulah, arah pada kumpulan. Yang jagat nata, Nibirah jadi danyang gentayangan, danyang kunti bolong. Jaka Badak, sebuah serial Sandiwara Radio yang mengisahkan kebangkitan Singasari menentang Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Pancalu Kediri. Aku tidak mati. Mari, ayo lari. Ada kunti, tolong lari. Jaka Badak, naskah karya Adriana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ke-14 dengan judul Ni Saira. Dalam seri yang ke-7 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Yuli Mulyana sebagai Mawar Bin, Rusli Pontian sebagai Tunggul Amet, Eni Budiono sebagai Ken Dedes, Naryo Irang sebagai Lowo Irang, dan Nusri Nurdin pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Kepungan laskar berkuda di Tegal Bulilang yang memperapat gerakan. Jaka Badak dan Mawar Biru sudah tidak mungkin bisa lolos lagi. Namun senopati tempur Panjalu itu tetap tenang. Para penghadang yang tambah dekat diamati satu persatu. Salah seorang dari penghadang itu maju mendekat. Siapa Kisanak dan Iksanak ini? Kenapa memasuki wilayah Tegal Bulilang? Aku mau ke Tumapel. Kenapa kalian menghadang dan mengepung aku? Aku tanyakan namamu, bukan tujuanmu. Ayo jawab. Berdebah. Aku Jaka Badak, senopati tempur Panjalu. Ayo katakan, apa tujuanmu menghadangku? Saudara-saudara, kita mendapatkan tikus besar Panjalu. Hai keparat, majulah, sebutkan siapa kalian. Aku Lowo Ireng yang berkuasa di Tegal Bulilang ini. Menyerahlah Jaka Badak, serahkan wanita itu. Kamu bisa selamat. Langkahi mayatku, Lowo Ireng. Lihat panahku ini. Betina Sableng, kau bunuh laskarku. Ayo, ringkus dua tikus itu. Berlindung Mawar Biru. Arang Badak Tunggal. Tubuh Jaka Badak tidak mempan ditombak dan dibabat pedang. Laskarku bertumbangan terkena cotosannya. Ayo, gempur terus! Hidup atau mati! Rasakan kepalan batu ini. Oh,
hadapi seranganku. Hup. Nama Lowo Ireng memang tidak kosong. Baru saja diperlihatkan bagaimana dia melompat terbang dari punggung kudanya, mendatangi Jakabadak. Jari-jari tangannya mengembang dengan kukur runcing berwarna hitam. Sudah bisa dipastikan, kukur runcing Lowo Ireng beracun ganas. Para laskar yang mengepung Jakabadak mundur dan tetap bersiaga. Jakabadak, kuakui ketangguhanmu menghadapi gempuran laskarku. Sekarang jangan harap kau bisa lolos hidup dari tanganku. Sesumbarmu hanya akan jadi sesalan, Lowo Ireng. Ayo, ku tandangi apa-apamu. Majulah. Hap. Hah, sambutlah seranganku. Hup. Bagus, bagus. Namamu tidak kosong, Senopati Panjalu. Sambut Aji Lowo Wisaku. Hup. Keluarkan semua ilmu simpananmu, Lowo Penyakitan. Ayo, aku Jakabadak pantang mundur sebelum lebur. Lowo Wisa. Sekarang Badak Tunggal. Dia. Hai, rombolan Lowo Ireng, bawa pemimpin kalian pergi. Ayo. Jakabadak, hari ini aku mengaku kalah. Tunggulah pembalasanku. Hup. Gerombolan Lowo Ireng berbalik pergi setelah Lowo Ireng dipukul jatuh dan luka parah. Mereka baru menyadari kalau Senopati Panjalu tidak gampang diluluhkan. Sementara itu, Mawar Biru yang berlindung di balik tunggul kayu keluar dari tempat persembunyiannya. Oh, Kang Mas tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, cuma pegel-pegel saja. Mereka itu tidak tahu cara bertempur yang baik. Iya, aku baru mendengar nama Lowo Ireng. Apa dia pendatang baru dalam dunia pergolakan ini? Kalau di wilayah Jenggala ini, Lowo Ireng sudah punya nama. Cukup tangguh ilmu kanuraganya. Kenapa dia menyerang kita? Kita tidak memusuhinya. Wilayah Jenggala ini serba kekurangan. Mereka mau merampok kita. Ya, mereka tidak tahu kalau aku ini senopati yang paling kere di Panjalu. Tidak, sayang. Aku tidak mengharap harta benda. Sayangi aku sudah cukup membuatku bahagia. Sejak dulu aku menyayangimu. Ayo, apa kamu tidak ingat waktu kecil suka ku gendong-gendong? Sekarang gendong lagi. Kamu itu sudah pantas jadi ibu. Kamu cantik, Mawar Biru. Ini hidup edan. Bagaimana aku bisa menjalin cinta dengan kamu? Oh, Kang Mas tidak kelihatan tua, tidak ubanan. Aku membutuhkanmu. Ya, aku selalu kangen. Aku selalu rindu kehangatan yang Kakang berikan di penginapan Puno. Ini wilayah perang, Mawar Biru. Aku bisa lupa diri kalau terus-terusan dirayu. Janganlah sekarang kita bercinta. Cinta itu tumbuh di mana saja. Cinta itu datang kapan saja. Cinta itu membutuhkan hidup setiap waktu. Kenapa dihentikan? Tidak menghentikan, Mawar Biru. Tapi lihat juga lingkungan kita sekarang. Kamu tentu tahu, semua kalangan ksatria mengumpat dan menyumpahi aku karena hubungan kita ini. Sudah terlanjur. Jadi selama ini terpaksa toh. Baiklah, Kang Mas. Aku tidak ingin lagi dekat dan mengganggumu. Hidupku mulai kurasakan sia-sia. Mawar Biru, kita telah bersatu. Tidak mungkin kita akan berpisah. Aku tidak akan rela kamu bersama lelaki lain. Aku bertanggung jawab. Aku akan memperistrimu. Oh, itu lagi dikatakan. Untuk apa aku dijadikan istri, tapi tidak lagi kudapatkan kasih sayang. Biarlah begini. Namun aku masih dicintai. Itu yang ku mau, Kang Mas. Aku tidak usah dijadikan istri. Asal aku tetap disayang. Cinta begitu indah ketika datang dengan membawa berbagai kerinduan. Alam pun ikut ceria kala cinta ada di hati dua insan memadu kasih. Di sana, di tengah tegalan dua cinta tumbuh bersatu. Semakin dalam ditempa,
bertambah teguh dan bangkit dengan sejuta harapan bahagia. Jaka Badak dan Mawar Biru bercinta, disaksikan rerumputan tak berembun pagi. Pergerakan pemberontakan tambah menggila. Apa dayaku untuk mempertahankan diri? Ya, walau dengan taruhan nyawa, Tumapel harus dipertahankan. Kang Mas Tunggul Ametung, Iya, ada apa lagi? Merenung? Tak ada selesainya. dia Jengken Dedes, pergerakan Jenggala semakin kuat. Mulanya mereka menyerbu Kediri. Sekarang berbalik pada kita. Tumapel akan mereka rebut, dia Jeng. Sabar Kang Mas, kita berdoa pada Yang Widi. Perang besar tidak akan terjadi di Tumapel ini. Aku tidak gentar menghadapi pemberontak itu. Justru yang kupikirkan keselamatanmu dan anak-anak. Maka aku sudah perintahkan Laskar menjaga Pakuwon ini siang dan malam. Ken Angrok di mana? Aku tidak tahu kemana. Menurut cerita penjaga kuda, Ken Angrok pergi begitu saja. Aku sudah pusing memikirkan dia. Kalau bukan hubungan baik dengan Pu Loh Gawe, aku sudah tendang keluar pemuda gendeng itu. Sabar Kang Mas, sebetulnya dia lelaki baik. Hanya latar belakangnya saja yang tidak baik. Dia dibesarkan di kalangan pencuri, penjudi dan sebagainya. Aku lebih suka mengatakan Ken Angrok dibesarkan di kalangan para pemberontak, Diajeng. Ya sudah, aku tidak mau lagi membicarakan dia. Maafkan aku Kang Mas. Hmm, Aku ingin membantu kesulitanmu. Tapi aku juga bingung kalau semua usulku malah membuat Kang Mas marah. Diajeng Ken Dedes, biarlah ku selesaikan urusan pemerintahan Tumapel sendiri. Kamu ayu sekali. Aku selalu, keedanan kalau melihatmu. Lihat, ada tamu. Siapa itu? Oh, yang Bantara aku. Oh, Jaka Badak. Ayo Diajeng, kita sambut Senopati Tempur Panjalu itu. Oh, monggo Jaka Badak, monggo. Sugeng Rawu Jaka Badak, monggo. Wah, aku disambut seperti tamu aku. Ayo Mawar Biru. Monggo Mawar Biru. Injih, matur nuwun. Kedatangan Jaka Badak disambut gembira di Pakuwon Tumapel. Para abdi dalam sibuk menjamu tamu akunya. Diam-diam, mereka mengagumi ketegapan Senopati Pancaluk itu. Namun mereka juga berbisik tentang Mawar Biru. Monggo. Wah, aku gembira sekali kamu datang, Jaka Badak. Wah, air jeruk ini segar sekali. Rupanya di Tumapel ini jeruknya selalu berbuah manis. Tidak semuanya toh. Kalau masih penting, ya kecut. Bagaimana perjalananmu? Oh ya, aku belum tahu Nisanak ini. Yang bersamaku ini Mawar Biru, putrinya Nibira, Sri Panggung Daha. Oh, iya. Rupanya masih muda dan cantik, tapi sudah mampu mengalahkan Pegat Suro. Aku gembira dapat berkenalan Mawar Biru. Aku hanya keturunan kebanyakan Den Kuwu. Jangan memanggilku Den Kuwu. Romomu ini Wilis Putih satu angkatan dengan aku. Ya panggil aku Pak Le saja. Iya Pak Le. Aku hanya akan merepotkan saja. Tidak Mawar Biru, aku suka sekali kamu datang. Namamu sudah cukup kondang berkiprah di pergolakan Penjalu dan Jenggala. Iya, aku hanya dengar. Semua orang punya lakon. Nah iya, kalau aku tidak membawa lari bojoku ini, tidak bakalan aku punya istri yang sangat kukagumi. Wong nekat. Cinta memang perlu kenekatan untuk memperjuangkannya. Aku setuju Pak Le Tunggul Ametung. Apalagi Bule Ken Dede sangat ayu. Lebih ayu dari Dewi Astini. Mawar Biru, jangan bandingkan Dewi Astini dengan istri yang punya Tumapel ini. Ini tidak pantas. Aku suka kejujuranmu, Mawar Biru. Bagaimana perjalanan kalian? Hanya berdua atau dengan Laskar Panjalu? Iya, aku hanya berdua. Aku memang tidak ingin dikawal Laskar. Oh iya, aku mendatangi Dukuh Karuman. Aku juga bertemu dengan Bango Samparan. Kenapa pedukuhan itu sepi? Jaka Badak,
Untung kamu bisa keluar dari sarang pemberontak itu. Bango Samparan dan kawan-kawannya sudah masuk daftar hitamku. Mereka akan kutumpas. Tampaknya tidak ada kegiatan apa-apa di sana. Ya, kelihatannya memang sepi. Tapi kalau malam hari, pedukuhan Karuman itu seperti pasar malam. Oh ya, Diajeng, ajak Mawar Biru ngaso dulu. Mandi atau tidur dulu. Ayo Mawar Biru, kamu tentu sudah kangen dengan air untuk menyegarkan badan. Ayo. Iya Bu Leken Dedes. Pak Ale, aku ngaso dulu ya. Iya, ini rumahmu juga Mawar Biru. Ada apa? Sampean itu seperti tidak mengerti keadaan. Edan, kamu itu belum puas punya istri. Mawar Biru kamu bawa juga kemari. Dia itu anak yang malang. Aku yang membinasakan ibunya secara tidak sengaja. Loh, kok aneh? Kamu membinasakan ibunya, tapi Mawar Biru malah jadi... Dia belum jadi istriku. Aku menyayanginya. Selain aku ketitipan dari Wilis Putih dan Nibira. Hubunganmu dengan Mawar Biru bagaimana? Ya, sudah terlanjur. Aku mau memperistrinya kalau sudah selesai tugasku. Edan, ini zaman edan. Lakon orang hidup tidak ada habisnya. Ya, itu urusanmu, Jaka Badak. Aku tidak mau ikut campur. Aku tidak ingin mengkaitkan masalah pribadimu dengan tugasmu. Iya, aku setuju. Jadi bagaimana perkembangan Tumapel sekarang ini? Kamu sudah tahu, Jaka Badak. Kalangan pergerakan Jenggala akan merebut dan menghancurkan Tumapel. Hal itu disebabkan aku tidak mau bersekutu menentang Gusti Prabu Kertajaya. Ya, aku sudah tahu biang keladi para pemberontak itu. Sebenarnya, tidak apa-apa. Katakan saja, aku selalu menerima usulan untuk memperbaiki Tumapel. Bagaimana Ken Angrok? Ya, itu yang jadi pikiranku. Tadi aku baru membicarakan dengan istriku. Aku kewalahan. Dia ada sekarang. Aku mau menemuinya. Oh, tidak ada. Dia selalu pergi setelah merampungkan tugasnya. Kemungkinan ke Dukuh Karuman. Berkumpul dengan teman-temannya main judi. Kukira itu tangkapan keliru. Mawar Biru menemukan mata berlian merah. Aku yakin Dukuh Karuman menjadi salah satu pusat pertemuan para pemberontak. Kalau begitu, Jaka Badak, Dukuh Karuman harus di bumi hanguskan secepatnya. Kita tidak menyerang mereka. Aku bukan jadi algojo di Tumapel ini. Aku hanya menyelamatkan. Kalau Tumapel ini diserang, baru aku akan bertindak. Apa itu tidak berbahaya untuk kita, Jaka Badak? Justru yang kukatakan bukan musuh dari kalangan luar, tapi musuh yang berada di sekitar Pakuwon Tumapel ini. Oh, di sini aman. Para abdiku bisa dipercaya kesetiaannya. Kamu bisa tidur nyenyak tanpa ada yang mengganggu. Oh ya, rumah joglo di dekat pura itu bisa kamu pergunakan. Nanti ku perintahkan abdi dalam membersihkan. Tunggulah Metung. Aku bisa tidur di atas pohon. Beladalah. Apa kekasihmu itu mau terus-terusan diajak belangsak? Ya jangan toh. Pergunakan rumah itu bersama Mawar Biru. Ya sudah, untuk Mawar Biru saja. Aku tidak bisa tidur terkurung di kamar. Oh ya, di mana Kepu Ijo? Dia mengirim upeti ke Daha. Besok baru kembali. Itu pun kalau tidak ada halangan. Besok perkenalkan seluruh abdimu, supaya aku tidak salah gebuk nanti. Iya, besok kita atur. Suasana pertemuan itu tidak terganggu. Jaka Badak dapat mengenal aku Tunggul Ametung lebih banyak. Juga ceritakan Dedes yang memiliki kecantikan bagai seorang bidadari. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Para pejuang Tumapel yang kuhormati, pertemuan hari ini diperuntukkan mengenal Jaka Badak. Dia duduk di sampingku. Saudara-saudara, untuk diketahui, Jaka Badak akan membantu kita mempertahankan Tumapel dari segala pemberontak dan pengacau wilayah Tumapel.
Maka jangan segan-segan untuk bertanya hal peperangan dan berbagai siasat tempur untuk menggalang kekuatan kita. Jadi kita akan mendapat dukungan penuh untuk mengamankan wilayah Tumapel. Jaka Badak, silakan memberikan sepatah dua kata untuk para laskar tempur dan para pemuka pedukuhan Tumapel ini. Saudara-saudara para pejuang Tumapel, aku bergembira sekali kedatanganku disambut ramah dan penuh rasa persaudaraan. Pada awal jumpa ini di pertemuan ini, aku mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, sebelum aku melangkah lebih jauh dan bergabung dengan kekuatan Tumapel, dengan segala kerendahan hati, aku juga mengharapkan sumbangan pikiran dan tenaga. Kita jalin keterpaduan kerjasama di segala bidang. Tanpa bantuan saudara-saudara, aku hanya akan menjadi orang asing di Tumapel. Menjadi wisatawan yang tidak tahu apa-apa. Jadi, sangat kuharapkan di antara kita bisa selalu bersatu. Satu pendirian dan pemikiran demi kejayaan Tumapel. Kulanjutkan, saat ini wilayah Jenggala selalu bergolak. Pemberontakan sering terjadi. Kekacauan hampir kita temui di setiap pedukuhan. Maka, aku mengajak saudara-saudara bangkit, meredakan segala pergolakan menjadi aman tentram lagi. Mulai besok, aku akan melatih saudara-saudara dalam siasat perang menghadapi gempuran musuh. Tumapel harus dipertahankan. Pertemuan untuk hari ini, aku rasa cukup. Besok, kita kumpul di alun-alun waktu sore. Selamat bekerja, saudara-saudara. Pendopo Pakuwon Tumapel itu kembali sepi. Jaka Badak dan aku Tunggul Ametung pindah ke ruang tamu. Di sana telah menunggu Kebo Ijo dan Lembu Dondong. Keduanya tampak tidak gembira melihat Jaka Badak dan aku Tunggul Ametung akan. Kalian tidak berkumpul di pendopo tadi? Dan ku tahu toh, aku dan Lembu Dondong baru datang tadi malam. Kupikir aku tidak perlu ikut kumpul dengan para laskar dan para sesepuh Tumapel. Aku setuju dengan kata-kata Kakang Kebo Ijo. Tidak terlalu istimewa acara temu bicara itu. Semua itu penting untuk kita. Kenapa kalian jadi berubah pikiran? Jaka Badak bergabung dengan kita adalah satu keuntungan. Aku minta ketegasan, Denku. Siapa yang jadi pemimpin Jaka Badak di sini? Kakang Kebo Ijo atau Jaka Badak? Kita semua bertanggung jawab untuk kesinambungan Tumapel. Lembu Dondong, apakah tanganmu itu cukup kuat menghadapi gempuran tanganku? Aku tidak usah banyak cerita. Ayo, kita jajal saja. Sombong. Ayo, kita ke pelataran. Aku ingin tahu kehebatanmu. Ayo, Jaka Badak. Lembu Dondong, tindakanmu sangat memalukan aku. Tidak seharusnya kamu berkelakuan rendah. Tidak apa-apa, Tunggul Ametung. Lembu Dondong ingin minta pelajaran dari aku, Alas Purwo. Ayo, kita ke pelataran belakang. Aku menantangmu tarung. Kamu juga mau ikut-ikutan Kebo Ijo? Ayo, sekalian. Aku sudah lama tidak olah tubuh dengan orang-orang Tumapel. Tidak, aku tidak mau adu otot. Urusanku masih banyak. Lembu Dondong itu yang penasaran. Bagus. Aku pun tidak ingin menanamkan permusuhan di antara kita, Kebo Ijo. Ayo, ikut ke belakang. Tonton saja aku tarung dengan Lembu Dondong. Tidak, aku tidak mau ikut-ikutan. Aku ada urusan lain. Lain waktu saja. Ya, jalankan saja usahamu. Lembu Dondong yang sebenarnya merasa tersingkir semakin bernafsu untuk menghancurkan penantang baru di Tumaba dengan bersenjatakan pedang melengkung. Ditunggunya sang penantang di pelataran belakang Pakuwon. Tempat itu memang dipergunakan sebagai sarana latihan silat. Hei, Lembu Dondong, jangan pergunakan pedangmu untuk menguji kedikjayaan. Yang kuhadapi seorang senopati tangguh. Jangan cegah aku lagi, Denku. Aku akan runtuhkan Jaka Badak. Jaka Badak ternyata tidak datang sendirian. Mawar Biru dan Kendedes mengikutinya. Keangkuhan Lembu Dondong tambah jadi setelah melihat istri junjungannya juga datang. Jaka Badak, maafkan abdiku yang satu ini. Jangan lakukan yang membahayakan jiwanya. Jaka Badak, aku Lembu Dondong. Tidak gentar menghadapi keganasanmu. Tantang tarung dengan pedang. Bagus, Lembu Dondong. Aku ingin tahu, apakah pedangmu mampu menebas kulitku? Jangan sombong, Jaka Badak. Gunakan pedang untuk melawan aku.
Kedua tanganku ini adalah pedang warisan Resi Karangbendo. Maka pedangmu akan kuhadapi dengan kedua tanganku. Ayo, jangan sungkan lagi. Hei, awas. Lihat pedangku. Parah kali ini putus kepalamu. Bagaimana Jaka Badak bisa menangkis pedang dengan lengannya saja? Betul julukan itu, manusia batu. Seranganmu cukup bagus, Lembu Dondong. Sekarang lihat kepalanku yang pernah memecahkan kepala Patih Rakrian Bangat. Sudah berapa banyak tanganku ini merontokkan kepala-kepala orang yang terkebur di Jaya. Sekarang kamu, Lembu Dondong. Bersiaplah. Pergunakan pedangmu. Pasang indramu menghadapi seranganku. Lembu Dondong baru menyadari apa arti kekuatan otot kawat balung besi. Belum lagi Jaka Badak mempergunakan tenaga inti mengepalkan tangan. Lembu Dondong dapat merasakan getaran tenaga inti. Ayo, Lembu Dondong. Pertahankan nyawamu. Awas. Rontok padamu. Lihat pedangmu ini, Lembu Dondong. Tidak ada gunanya untukku. Pedangku hancur. Masih belum cukup, Lembu Dondong. Sekarang giliran lehermu kupatahkan. Ampun Jaka Badak. Aku kapok. Aduh, jangan bunuh aku. Aku menyerah Senopati Banjalu. Aku kapok. Ampuni, Lembu Dondong. Sudah, jangan takut. Aku bukan seorang pembunuh di kalangan kerabat sendiri. Nanti minta pedang yang baru untuk menjaga keselamatan. Iya, nanti ku beri pedang baru, Lembu Dondong. Aku masih punya simpanan pedang bagus. Tunggu sebentar. Matur nuwun dan kuwu. Lembu Dondong, aku ingin tanyakan sesuatu padamu. Ini penting untuk kita semua. Tanyakan saja. Aku akan beritahu kalau bisa. Apakah kehidupan aku Tunggul Ametung berbahagia dengan istrinya? Maksudku, tidak sering cekcok. Tidak. Ken Dedes itu wanita yang halus budi pekertinya. Kesabarannya betul-betul seperti seorang dewi dari kayangan. Dia selalu membantu siapa saja yang dalam kesulitan. Baiklah, itu sudah cukup. Kalau kekeluargaan di Pakuan Tumapel ini tentram, aku tidak perlu cemas menyelesaikan keributan suami istri. Sekarang ini hanya ancaman kalangan gerombolan penjahat yang jadi masalah. Aku pernah dengar, aku Tunggul Ametung diajak bergabung untuk menghancurkan Kediri. Tapi ditolak. Itu tepat. Untuk apa berperang? Kehidupan di Tumapel ini sudah tenang. Tidak usah ikut-ikutan kalangan pergerakan jenggala. Kasihan penduduk kalau harus ikut berperang. Aku setuju. Tapi ancaman para pemberontak itu... Lembu Dondong, iya. Lihat pedang ini, cukup bagus untukmu. Matur nuwun dan kuwu. Iya. Aku akan lebih giat lagi mengabdikan diri di Tumapel ini. Matur nuwun dan kuwu. Pelajari menggunakan pedang itu, supaya kamu lebih mahir dan tidak lagi harus kehilangan pedang yang kedua kalinya. Inji dan kuwu, Inji. Aku pamit dan kuwu. Iya. Lembu Dondong itu sebenarnya baik, Jaka Badak. Hanya wataknya suka terpengaruh yang kurang baik. Dia pekerja tekun. Iya, itu biasa, Tunggul Ametung. Aku di mana saja selalu dihadang pengujian para jago-jago berkelahi. Itu sudah biasa. Jaka Badak, apa kamu tidak ingin mengajak Dewi Astini ke sini? Kasihan kalau lama ditinggal. Ya, siapapun akan susah kalau pisah dengan Buju. Setelah selesai membereskan kekuatan tempur di sini, kembali dulu ke Alas Purwo. Lalu Mawar Biru itu apa akan terus di sini? Kenapa? Sampean keberatan? Oh bukan, istriku sudah cocok punya teman Mawar Biru. Dia memintaku agar Mawar Biru menetap di Pakuwon ini. Apa itu bukan basa-basi saja? Aku tahu kejujuran istriku. Dia tidak sama dengan Nibirah, Shinika Kudawati. Demi alas, masih saja ingat yang bobrokan itu. Bojomu itu sudah paling ayu sejagat Jawa ini. Justru itu aku sudah tobat sekarang. Aku sudah punya istri ayu dan memberiku anak. Lakon hidup lelaki, susah senangnya jatuh dalam pelukan wanita pada akhirnya. Tapi selama ini aku masih dimusuhi bapak mertuaku. Empu Purwa pernah mengutuk aku akan mengalami binasa oleh sebuah keris. Itu sudah termasuk lakon hidupmu. Lah iya, kenapa tidak sabar menunggu Empu Purwa? Siapa yang tidak marah kalau anak perempuannya dibawa lari orang? Aku sudah pasrah pada Hyang Widi.
hidup yang paling berbahagia pernah kujalani. Walau pada akhirnya aku harus mati, aku pasrah. Kalau kutukan itu datang, aku titipkan Dedes padamu. Aku pun tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupku nanti. Kalau aku panjang umur, tentu akan aku jaga Ken Dedes. Jangan takut Tunggul Ametung. Aku Tunggul Ametung agak terhibur kegundahannya. Jaka Badak telah jadi tumpuan harapannya. Segala ketentraman dan kebahagiaan tidak mungkin lagi rapuh oleh bayangan-bayangan menakutkan, terutama kutukan Empu Purwo. Sementara itu, Lembu Dondong yang diberi pedang mendatangi rumah Kebo Ijo. Kula nuwun. Bagaimana Lembu Dondong? Kamu bisa hancurkan kesombongan Senopati Panjalu itu? Wah, ketiwasan aku. Yang kuhadapi itu manusia batu. Nah iya, mungkin kamu tidak percaya. Beberapa kali pedangku membabat badannya. Tidak mempan. Malah pedangku dipatahkan berkeping-keping hanya dengan kedua tangannya. Dian, jadi Gusti Prabu Kertajaya mengirim senopati jajaran utama untuk menyelamatkan Tumapel. Itu menguntungkan kita, Kebojo. Kehidupan kita tentu bisa lebih lama. Aku yakin Jaka Badak pasti bisa menggebah pergi ke gerombolan-gerombolan pengacau itu. Pikiranmu sempit sekali, Lembu Dondong. Hah? Pikirkan juga keberadaan kita sekarang ini. Pamor kita bakal melorot. Tidak usah cemas. Tidak usah cemas, Kebojo. Aku perhatikan Jaka Badak tidak ingin menyerahkan jabatanmu. Dia itu seorang aku Alas Purwo. Bukan seperti kita ini. Bukan. Makan upah setiap sebulan sekali. Tidak. Itu tidak boleh berlanjut terus. Jaka Badak harus hengkang dari Tumapel. Lah apa kamu berani mengusirnya? Kebojo, Kebojo. Aku sudah menjajal. Giliran kamu jotosan sekarang, ya. Tunggu saja saatnya. Jaka Badak akan berpikir, Tumapel ini adalah neraka untuknya. Aku tidak mau ikut campur lagi, Joko. Kalau kamu masih memusuhi Senopati Panjalu itu, tonton saja. Wah, pedangmu baru ya. Coba kulihat. Ini pemberian Denku. Hebat kan? Rupanya kamu dapat untung setelah menggebrak Jaka Badak. Tapi ini pedang murah. Besinya kurang bagus. Masa Denku memiliki pedang jelek? Itu tidak mungkin. Aku yakin ini pedang bagus. Coba lihat. Gagangnya terbuat dari tanduk. Hebat kan? Lembu Dondong. Apa kalau sudah jadi aku itu tidak punya barang jelek? Karena pedang ini jelek, maka diberikan padamu. Ya, tidak apa-apa. Lumayan untuk menakuti begal Alas Jati, Kebo Ijo. Oh iya, aku mau menemui Ken Angrok. Dia harus tahu kedatangan Jaka Badak. Ken Angrok belum kembali. Denku juga menunggu. Kalau belum kembali, paling banter dia di tempat Bangu Samparan main judi. Kamu mau ikut? Wah, aku tugas jaga di Pakuan nanti. Malam ini maksudku. Ya sudahlah, aku sendiri ke sana. Mungkin malam ini aku bisa menang. Daripada duit untuk judi, mendingan berikan pada bojomu. Pasti dia akan lebih telaten, Kebo Ijo. Walah, ini duit saduan waktu mengantar upeti ke Daha. Kalau kalah, besok jangan marah-marah. Lah iya, yang main siapa? Yang kena amukan orang lain. Aku pamit. Iya. Jangan cerita aku ke tempat pelesiran ya. Ya. Kamu sudah salah siasat, Lembu Dondong. Kebo Ijo lalu menyiapkan pelana kuda. Seorang pembantunya tidak berani bertanya-tanya. Daripada kena hardik, lebih baik diam saja dan menunggu perintah juragannya. Lalu Kebo Ijo naik ke atas kudanya dan langsung menggerbang. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Malam itu,
Di kediaman Bango Samparan telah berkumpul beberapa orang pimpinan pergerakan, diantaranya yang hadir dari barisan Pagar Kuning, pergerakan Jenggala, pergerakan Rahasia Kahuripan, dan beberapa tokoh penting lainnya. Bango Samparan tampil sebagai pembicara utama. Saudara-saudara, aku mengucapkan terima kasih bahwa aku dipercaya menyelenggarakan pertemuan pada malam ini. Kita ketahui bersama bahwa pertemuan ini bertujuan membangun kesepakatan kita semua. Meruntuhkan Ratu Dandang Gendis. Silakan Pupulut memberikan pengalamannya ketika menyerbu Daha. Ayo Pupulut. Saudara-saudara seperjuangan, terutama Selarang, Wonggani, Aryo Gede, Niskartias, dan para rekan dari Dukuh Karuman. Aku tidak bisa bercerita panjang lebar. Kegagalan penyerbuan Daha adalah pengalaman pahit untukku. Kita yang bergerak pada waktu itu telah dihianati Patih Pancang Gajah. Juga kita tertipu oleh Jalu Bendo yang sebenarnya adalah Jaka Badak. Jaka Badak lagi. Kita dibuat susah lagi. Tenang saudaraku, tenang. Kita akui bersama, Senopati Panjalu yang satu itu teguh berpegang pada sumpah keprajuritan. Kita tidak bisa menyalahkan secara serampangan. Beberapa kali aku pernah bentrok dan memang dia digaya. Jangan takut, aku sudah tahu siapa Jaka Badak itu. Dia telah disingkirkan dari kalangan Senopati Panjalu. Aryo Gede, Pupulut belum selesai bicara. Nanti gantian. Oh iya. Silahkan Pupulut. Baik, kulanjutkan. Aku sebagai pimpinan barisan Pagar Kuning menyatakan tetap siap tempur meruntuhkan Gusti Prabu Kertajaya. Aku mewakili Karangpandan, siap terjun di kancah peperangan. Aku beserta pejuang Manyaran siap menghadapi Laskar Panjalu. Wah, apalagi aku. Pergerakan Rahasia Kahuripan pasti maju berperang meruntuhkan kesombongan Gusti Prabu Kertajaya. Untuk saat ini, aku belum bisa memutuskan kesediaan perkumpulan Karuman bergabung. Maaf sebelumnya. Aku belum bisa menjalin persatuan Karuman secara serentak. Jadi aku secara pribadi menyatakan bersedia bergabung dengan para pejuang Jenggala. Itu akur, setuju. Satu kumpul, semua kumpul, ayo. Jadi sudah jelas bahwa kesepakatan kita adalah satu jiwa. Gusti Prabu Kertajaya harus turun tahta. Sekarang ganti aku yang bicara. Saudaraku, setelah kita terjun bersama-sama dalam kancah peperangan melawan Daha, kupikir pada masa sekarang ini lebih baik mempersatukan terlebih dahulu seluruh keakuan di jajaran Kediri. Kalau semuanya sudah bersatu, tentu akan dengan mudah Daha kita rebut. Aku usul. Silakan Niskartias. Aryo Gede, tunggu sebentar. Ya. Silakan Niskartias. Wanita harus diutamakan toh. Lah iya toh? Ya, betul. Saudara-saudara, pertemuan ini tidak usah terlalu lama. Kalau sudah ada kesepakatan bersatu, untuk selanjutnya kita bisa saling mengadakan hubungan secara rahasia. Kita perlu ingat bahwa wilayah Dukuh Karuman ini sudah dicap wilayah rawan bagi Tumapel. Nah, jelasnya kita hindari kalau Dukuh Karuman ini digerebek dan kita semua ketahuan berkumpul di sini. Aku setuju. Kalau pertemuan ini sudah cukup jelas, kita bubar. Usul Niskartias itu sangat baik. Jadi kalau sudah tersepakati persekutuan kita, pertemuan ini cukup sampai di sini. Selanjutnya, kalau yang mau ikut main dadu,
Cantriku akan mengantar. Itu cocok. Ayo Selarang, kita main seperak, 2 perak toh. Selingan saja, Rang. Iya, Ki Bango Samparan. Aku turun ke bawah dulu. Monggo. Aryo Gede dan Selarang meninggalkan rumah Bango Samparan. Keduanya diantar Cantrik cabut ke tempat yang bermain dadu di sebelah timur dari rumah pertemuan itu. Sementara itu, Ni Sekartias dan Wonggani ngobrol di samping rumah di pendopo yang agak kecil beratapkan daun kelapa. Wonggani, jangan terus jadi pikiranmu hal Mawar Biru itu. Kelak dia akan berubah sikap. Ya, walau bagaimana, dia telah merusak rumah tangga Dewi Astini. Itu yang selalu jadi sesalanku. Iya, aku mengerti. Mawar Biru tidak seharusnya memilih lelaki yang sudah punya istri. Memang Jaka Badak itu lebih dikjaya, gagah, dan mempunyai pangkat. Tapi aku tidak setuju. Bagaimana caraku menarik dia? Wonggani, kamu tidak akan bisa memaksa Mawar Biru meninggalkan Jaka Badak. Pada masa dekat ini, adikmu mencintai Jaka Badak. Kau harus tahu itu. Kamu tahu toh? Cinta itu sangat mengikat batin seseorang, Wonggani. Jaka Badak harus mati. Iya, hanya cara itu. Kematian Jaka Badak akan membebaskan Mawar Biru dari belenggu cintanya. Kamu ingin Mawar Biru jadi tersiksa? Dia akan lebih parah kalau ditinggal Jaka Badak, Wonggani. Pasti dia akan jadi seperti... Tidak. Jangan dia mengulangi sejarah ibunya. Wah. Berdua saja, toh? Pupulut. Duduk sini, Pupulut. Sambil ngadem. Kita bisa tukar pikiran secara ayem, ya toh? Apalagi yang dipikirkan? Itu loh, soal Mawar Biru. Masih terus gandeng-gandeng dengan Jaka Badak. Oh, iya ya. Wah, itu masalah pribadi Mawar Biru. Aku tidak bisa turut campur. Mawar Biru sudah dewasa. Dia tahu arti tanggung jawab hidupnya. Iya. Pupulut, walau bagaimana aku tidak rela Mawar Biru berkasih-kasihan dengan Jaka Badak. 1, Jaka Badak itu sudah beristri. Dan kedua, dia Senopati Panjalu musuh kita. Ya, susah Wonggani. Cinta itu buta, ya toh? Lebih baik dia jadi pelacur saja. Wonggani, kendalikan dirimu. Walaupun bagaimana, Mawar Biru adalah tanggung jawab kita semua. Jangan mengutuk begitu. Oh, Yang Batara Agung, jauhkan Mawar Biru dari yang paling buruk untuk kehidupan seorang wanita. Jadi apa upayaku? Aku akan menggempur Jaka Badak. Lebih baik aku mati daripada aku harus berkaca malu. Sabar, Wonggani, sabar. Perjuangan kita semua jauh lebih penting, Wonggani. Semua penting. Juga Mawar Biru sama pentingnya dengan perjuangan membangun Jenggala. Harus ada perhitungan, Wonggani. Harus ada. Kalau kamu paksakan juga, kamu hanya akan kandas di tengah jalan. Lebih baik aku kandas daripada aku hanya diam saja lalu melihat Mawar Biru bercinta dengan bedebah itu. Sampai mati aku tidak rela. Apa itu tidak berlebihan, Wonggani? Lah yang menjalani saja suka toh. Kalian sama saja. Akan aku selesaikan sendiri. Sayang sekali. Tindakan gegabah. Dia pikir dia mampu menghadapi Senopati Panjalu itu. Kalau tidak bisa dicegah, tanggung sendiri akibatnya. Pupulut. Kenapa? Ikuti Wonggani. Apa dia ke Pakuwon Tumapel atau kemana dia itu? Jangan dibiarkan dia. Kenapa Wonggani pergi? Itu Ki Bango Samparan. Wonggani mau membawa pulang Mawar Biru. Dia tidak rela Mawar Biru bersama Jaka Badak. Tunggu saja. Aku akan mengejarnya. Gegabah sekali. Wonggani yang sedang panik itu terus memacu kudanya di kegelapan malam. Tujuannya hanya satu, membawa pulang Mawar Biru dari Pakuwon Tumapel. Sementara itu Bango Samparan juga memacu kudanya untuk menghentikan niat Wonggani. Bango Samparan mengambil jalan pintas agar bisa menghadap. Apakah Wonggani sudah lewat? Tidak mungkin. Kalau dia mengikuti jalan besar, aku bisa. Nah, itu dia. Berhenti, Wonggani! Berhenti!
Jangan merintangi jalanku, Bangu Samparan. Aku harus mengambil adikku. Dia harus jauh dari Jaka Badak. Tindakanmu akan mengacau rencana pergerakan Wonggani. Jangan membawa kemauanmu sendiri. Aku yang bertanggung jawab di Dukuh Karuman ini. Minggir, Bangu Samparan, atau aku akan menggempurmu. Awas! Berhenti, Wonggani. Ayo, kembali. Minggir! Hentikan Wonggani. Ayo, berhenti bertarung. Jangan celek. Apa-apaan Wonggani? Kamu itu sudah edan apa? Coba gunakan pikiran warasmu untuk menyelesaikan masalah Mawar Biru. Jangan ikut campur, Aryo Gede. Urusanku harus kuselesaikan sendiri. Dan jangan ganggu aku lagi. Welah, demit melungkret. Hei, Wonggani, walau kamu eret-eret Mawar Biru, dia itu tidak akan mau. Dia lebih mencintai Jaka Badak ketimbang kamu. Dia sudah jadi nyonya Jaka Badak, Wonggani. Tidak mungkin Mawar Biru jadi istri Jaka Badak. Tidak! Dia tidak harus jadi istri pembunuh ibunya. Aku ikut prihatin, Wonggani. Ayo kembali ke rumahku. Tidak. Citra Wilis Putih rusak. Sejarah keluargaku hancur. Memalukan sekali. Tidak, Wonggani. Yang besar tetap besar. Yang tidak tahu diri itu yang akan hancur. Ayo, kendalikan dirimu. Apa dayaku sekarang? Apa dayaku? Maafkan aku, Bangu Samparan. Ternyata di keluargaku ada seorang pengkhianat. Dan dia adikku sendiri. Wonggani, Mawar Biru belum jadi pengkhianat. Dia itu hanya gandrung, edan pada Senopati Panjalu. Ayo, kembali. Lama-kelamaan Wonggani mau juga mengurungkan niatnya mendatangi Pakuan Tumapel. Setelah Aryo Gede dan Bangu Samparan memberikan penjelasan yang sangat penting untuk pergerakan, juga hal keselamatan Mawar Biru kalau sampai terlibat peperangan nanti. Sementara itu di kediaman Bangu Samparan, Pupulu, Selarang dan Nyi Sekartias menunggu dengan cemas upaya Aryo Gede. Apa Aryo Gede berhasil mencegah Wonggani ya? Aku yakin bisa. Anda sekarang masih mendengarkan Wonggani Sandiwara hanya Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Tidak usah dicemaskan. Sudah, jangan dipikirkan. Segalanya pasti beres. Sampean itu kok menggampangkan saja. Nanti kalau kacau semua, aku tidak mau lagi bergabung loh. Boya sudah, jangan mutung toh Nyi Sekartias. Welah, Pito. Oh ya, malam ini juga aku harus berangkat ke Manyaran. Selarang, apa tidak lebih baik besok pagi saja? Aku cemaskan kalau jalan siang hari. Ada yang mengetahui perjalananku dari Karuman ini. Ya, aku setuju. Kita bareng ke Selarang. Dari Karangpandan, kamu bisa terus ke Manyaran, ya toh? Wah, mulai. Kalau sudah satu, mau pulang yang lain. Iya, mumpung belum terlalu malam. Pada malam terang bulan begini, berjalan pada waktu malam seakan berada di alam lain. Waduh, seperti sedang kasmaran saja. Tapi aku setuju kalau Nyi Sekartias mau bareng. Ya, hitung-hitung ya kita membuat kenangan pada malam ini. Wah, nanti lupa pada tujuan perjuangan. Berjalan berdua pada malam terang bulan. Wah, bakal kesasar nanti. Masa sudah tua begini masih kesasar dunia orang muda? Lah iya toh, bojo sudah punya, walau jauh. Ya, tentu Ki Gunoguwo bakal nyusul. Itu mereka datang. Wonggani kelihatannya sudah sadar. Jangan singgung lagi masalah Mawar Biru. Kita bicarakan yang lain saja, terutama rencana pertemuan selanjutnya. Ya, aku setuju. Hal itu belum disepakati. Bagaimana kalau di kota Kauripan saja? Rasanya cocok untuk pertemuan itu. Di sini sepi. Lah. Lah mau berjuang atau mau pelesiran itu? Ya lebih baik keduanya toh. Berjuang tapi juga pelesiran. Wah, ayo naik Wonggani. Wah, aku sudah lama sekali menunggumu. Ayo. Walau agak lesu, Wonggani naik ke rumah Bangu Samparan. Kemurungan wajahnya masih tampak jelas.
Rambutnya yang pendek itu kusut bekas tempuran dengan Bango Sampara. Pupulut menunggu apa reaksi Wong Gani selanjutnya. Aryo Gede dan Bango Samparan terus belok ke tempat perjudian. Weh, yang satu kembali, hilang 2 orang. Weh lah apa tumon? Wong sudah keadaannya keedanan dadu gitu. Ya, keduanya hanya mau memeriksa keamanan. Nanti mereka pasti kembali. Ya, kukira kamu itu turun main. Kalau main, aku ikut sekalian toh, supaya klub semua jadi pejuang judi ya toh. Apa, gocekan terus. Nanti kita tidak selesai dengan masalah yang harus kita selesaikan. Jadi bagaimana selanjutnya? Begini Wong Gani. Selarang dan Sekar Tias akan kembali ke Karangpandan malam ini juga. Mumpung terang bulan. Aku setuju, Pupulut. Aku pun akan bergerak malam ini. Hanya apa yang harus kukerjakan selanjutnya? Untuk selanjutnya, kita adakan pertemuan di Kahuripan. Untuk kabar singkat, tanyakan di penginapan Bunli atau di kediaman Ki Wardoyo, saudagar tembakau di dekat alun-alun Kahuripan. Kamu tahu toh? Iya, aku tahu. Jadi waktunya kapan? Kurasa hari keempat sesudah purnama malam ini. Rasanya waktu itu cocok. Oh ya, kalau tidak di Ki Wardoyo, di tempat kediaman Nisaira. Aku setuju di kediaman Nisaira. Di sana aman. Di samping ada tempat untuk ngaso. Itu mereka datang. Aryo Gede dan Bango Samparan. Untung modalku balik dengan sekali tombak. Ya, lumayan untuk ongkos Aryo Gede. Aku cuma menang 50 perak tadi. Udah begitu bandarnya cemberut. Sudahlah Aryo Gede. Rekan-rekan, kita sudah kumpul lagi. Kita bisa putuskan kapan kita bertemu lagi untuk selanjutnya. Pupulut, sudah cocok di kediaman Nisaira. Dia cukup berani dan kaya raya. Kebiasaan, kalau ada janda kaya, terus saja muter. Bukan begitu. Di sana itu sudah biasa banyak tamu. Jadi kalau kita datang, tidak menyolok. Lalu bagaimana, Bango Samparan? Setuju kita bertemu lagi di Kahuripan? Terutama di kediaman Nisaira? Oh, aku setuju. Aku sudah tahu rumah Nisaira. Ya, jadi cukup jelas. Kita akhiri saja pertemuan ini. Selanjutnya kita bertemu di kediaman Nisaira. Saudara pendengar, apa yang terjadi di Pakuan Tumapel ketika Jaka Badak semakin kukuh menjadi benteng Aku Tunggul Ametung? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Nisaira. Sampai jumpa.